Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan rancangan fungsionalitas dari sistem deteksi dan penyemprotan insektisida untuk ulat pengerek kentang. Next. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Sarah Arayan, saya sendiri Nur Fadilah, dan Zikral Alfi Syahrin. Latar belakang. Kebun kentang adalah salah satu sumber utama karbohidrat dan merupakan komunitas penting dalam industri pertanian. Salah satu masalah krisis dalam budidaya kentang adalah pengendalian hama yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan hasil panen yang berkurang. Serangan ulat pengerek kentang adalah masalah umum dalam budidaya kentang karena larva ulat tersebut merusak umbi kentang dan dapat menyebabkan kerugian yang besar. Next. Kenapa ini penting? Yang pertama yaitu mengurangi hasil panen kentang. Dikarenakan banyaknya kentang yang membusuk yang diakibatkan oleh ulat pengerek, sehingga hasil panennya akan menurun. Kemudian ada bertambahnya hama dan penyakit pada tanaman kentang. Karena jika hama dibiarkan dan tidak langsung ditangani, maka hama tersebut akan cepat menyebar ke tumbuhan yang lain. Yang ketiga yaitu ada semakin memakan banyak biaya, waktu, tenaga dalam menanam dan memanen kentang. Secondary research yang kami lakukan yaitu ada 7. Yang pertama yaitu real-time monitoring model for early detection of crop disease. Penelitian ini itu berfokus pada budidaya kentang yang rentan sebagai dalam pengembangan model. Yang kedua, ada sistem penyiraman pestisida otomatis menggunakan Arduino Uno dan GSM Shell SIM 800L. Next. Yang ketiga ada IFSG, yaitu Intelligence Agriculture Crop Pest Detection System using IoT Automation System. Kemudian yang keempat ada sistem pendeteksi hama dan penyakit pada kentang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto berbasis Android. Selanjutnya ada light emitting diodes, reduce vertimax resistance and in the dryness urticaria. Next. Yang keenam ada design and development of an early warning system for potato disease leaf blight. Kemudian yang ketujuh ada sistem penyiraman dan pengusir hama otomatis pada daun mint berbasis microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya literatur review. Selanjutnya, Jadi pada literatur review sistem ada 3, yaitu sistem penyiraman pestisida otomatis menggunakan Arduino Uno dan GSM Shield SIM 800L. Jadi dirancang alat penyiraman pestisida menggunakan Arduino dan GSM Shield ini dengan menggunakan RTC dan dirancang untuk bekerja secara otomatis berdasarkan waktu yang telah diset pada sistem. Kemudian yang kedua ada design and development of an early warning system for potato disease leaf blight. Jadi yang kali ini berupa sistem peringatan dini dikembangkan untuk memprediksi penyakit pada kentang yang bernama penyakit busuk daun. Lalu sensor yang dipakai di sini adalah microcontroller yang terdiri dari Arduino microcontroller ATmega 328 dan tingkat keparahannya indeksnya itu dihitung berdasarkan bantuan persamaan standar dari model regresi beta. Selanjutnya sistem pendeteksi hama dan penyakit pada kentang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto berbasis Android. Jadi sistem pendeteksi hama dan penyakit pada kentang menggunakan metode ini berbasis Android memberikan informasi cara pengendalian hama dan penyakit. Yang dimana nanti next, kemudian ada competitive audit. Competitive audit ini terdiri mana itu ada 3 contoh alat Arduino sama 1 ini alat milik kami yang bagian paling ujung. Yang pertama, apakah alat ini menggunakan Arduino? Semua alat yang seperti terlihat, semua alat ini pakai Arduino. Lalu apakah alat ini bisa mendeteksi hama? Alat pertama sama alat ketiga nggak bisa, tapi alat kedua sama alat milik kami bisa.
Kemudian sensor yang digunakan, alat pertama sensornya sensor humidity DHT22, air dan mode GSM. Yang kedua sensor ultrasonik suhu dan sensor probe. Yang ketiga humidity DH11, sensor moisture dan sensor Bluetooth. Sementara punya kami akselerator ADXL. Lalu apakah alat ini bisa menyebarkan pestisida secara otomatis? Selain alat kedua tidak bisa, sementara alat lainnya itu bisa, termasuk alat kami. Lalu apakah alat ini menggunakan konsep Internet of Things IoT? Alat yang pertama sama alat milik kami itu tidak, sementara yang kedua dan ketiga ya. Lalu apakah alat ini bisa menampilkan hasil deteksi? Alat pertama sampai alat ketiga bisa, sementara kami tidak bisa. Lalu apakah alat ini memiliki aktuator? Semua keempat alat termasuk alat kami itu bisa. Jadi selanjutnya ada user dan persona. Ini kami menggunakan dua user. Yang pertama pekebun dan yang kedua masyarakat umum. User pekebun di sini ada namanya Azri Mustafa. Jadi permasalahan dari pekebun ini yaitu hasil panen kentangnya semakin berkurang, banyak tanaman rusak diakibatkan hama ulat, dan pemantauan yang pengendalian hama ulat masih kurang efektif. Jadi solusi yang kami berikan itu mengedukasikan diri dalam hal pengendalian hama ulat dan cara pemberantasannya, lalu melakukan pemeliharaan alat dan peralatan kebun lainnya. Next. User kedua yaitu ada masyarakat umum yang bernama Alma. Jadi permasalahan dari hal ini yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengendalian hama. Banyak tanaman yang rusak akibat hama dan terbatasnya alat dan sumber daya. Solusi yang kami berikan mengedukasi diri cara pengendalian hama, lalu membuat jadwal pengecekan dan perawatan kebun. Next. Untuk daftar aktivitas, di sini ada tiga daftar aktivitas yaitu mengecek kondisi kebun kentang, melakukan pengendalian hama dan pengisian ulat insektisida pada alat. Next. Pada storyboard aktivitas yang pertama yaitu mengecek kondisi kebun kentang, pekebun pergi ke kebun dan mengelilingi kebun. Lalu kemudian dia mengecek tanaman kentang dan pekebun mengecek alat pendeteksian alat pestisida. Yang kedua, melakukan pengendalian hama. Pekebun datang ke kebun mengidentifikasi hama, lalu pekebun mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang di kebun. Dan yang ketiga ada pengisian ulang insektisida pada alat. Pekebun datang ke kebun, lalu memeriksa apakah insektisidanya sudah habis, lalu mengambil insektisida baru dan mengisi ulang insektisida. Next. Pada bagian artefak kodel, kami mengambil aktivitas mengecek kondisi kebun kentang dengan artefaknya buku catatan dan pulpen. Fungsi dari buku itu dan pulpen mencatat hasil pengecekan. Pemakaiannya dengan cara langsung, dengan mencatat secara langsung, lalu masalahnya hilang atau rusak. Next. Yang kedua, untuk aktivitas melakukan pengendalian hama, kami di sini menggunakan alat deteksi dan penyemprotan insektisida otomatis. Fungsi dari alat itu mendeteksi serangan hama ulat, penggerek, dan penyemprot otomatis pada saat ada hama yang menyerang. Cara pemakaiannya untuk menggunakan alat ini kita perlu memasang sensor di sekitar tanaman kentang kita. Sensor ini akan mendeteksi keberadaan hama dan mengirimkan sinyal microcontroller Arduino Uno. Masalah pada alat ini yaitu alatnya rusak dan sensor tidak mendeteksi keberadaan hama. Next. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu pengisian ulang insektisida pada alat. Benda yang kami gunakan yaitu corong, fungsinya memudahkan pengisian ulang insektisida. Cara pemakaiannya meletakkan corong di mulut tabung insektisida. Masalahnya yaitu mudah hilang karena kecil. Next. Pada physical model ada beberapa bagian. Yang pertama lahan pertanian. Kedua di dalam lahan pertanian kami menggunakan alat pengusir hama. Lalu ada tanaman kentang dan pondok petani. Next. Selanjutnya VPC. VPC yang akan ditampilkan ini ada mewakili dua kelompok user yaitu pekebun dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kedua kelompok tersebut menggunakan alat ini untuk berkebun dan merawat tanaman kentang baik sebagai pekerjaan bagi pekebun maupun sebagai hobi bagi masyarakat umum. Lalu tampilan VPC-nya sebagai berikut.
Dari VPC ini ada dua bagian, yaitu value proposition, yaitu lebih ke fokus pada produk, sama customer segmentnya. Jadi yang difokuskan sini ini adalah bagian dari masalah yang dialami oleh pekebun, yaitu kewalahan dalam membasmi hama, tanaman yang rusak akibat serangan hama ulat, penggunaan insektisida manual tidak efektif, dan hasil panen kentang menurun. Sehingga pain relievernya itu adalah membuat sistem penyemprotan insektisida otomatis, menggunakan pompa mini sebagai aktuator penyemprotan insektisida, membuat sistem pendeteksi hama ulat penggerek, dan menggunakan akselerator sebagai sensor deteksi hama. Lalu tampilan diagram CEC atau Cost Effect Cycle. Jadi yang jadi rootnya ini adalah hasil panen menurun yang diakibatkan oleh bibit yang dipakai kurang bagus serta banyak tanaman yang rusak. Yang bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu cuaca ekstrim. Lalu penyebab kedua, terkena penyakit tanaman. Hal ini yang dikarenakan tidak mampu mengidentifikasi gejala penyakit pada tanaman, diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai penyakit tanaman. Lalu ketiga, serangan hama berupa ulat penggerek, diakibatkan oleh pengendalian hama yang kurang efektif, dan petani tidak memiliki sistem pengamanan dan pembasmian hama tanaman, sehingga hama ulat sulit dideteksi, dan jadinya pengendalian hama ulat memakan banyak biaya dan tenaga. Kemudian ada 3 vision. Vision ini kami memiliki 3, yaitu yang pertama membuat alat berupa sistem penyemprotan insektisida otomatis. Yang kedua, menyediakan alat yang bekerja sebagai dengan menggunakan akselerator sebagai sensor deteksi hama, dan menyediakan alat yang mampu bekerja sebagai sistem pengendalian hama. Kemudian storyboard. Dari storyboardnya cara storyboard dari vision kami ini, yang pertama, pekebun datang ke kebun, kemudian pekebun mengidentifikasi hama, lalu pekebun mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang di kebun. Yang kemudian secara manual, lalu pekebun mengaktifkan alat ini untuk mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang. Saat selesai pengendalian hama manual, lalu pekebun mendapatkan hasil panen yang meningkat. Baik, selanjutnya untuk simulasi paper prototype-nya bisa dilihat di link YouTube berikut. Next. Baik. Pada bagian yang pertama, ini merupakan gambaran pemasangan sistem di kebun, yaitu sensor getaran akan diletakkan di dekat tanaman kentang. Sensor getaran ini sudah terhubung ke Arduino, dan Arduino juga terhubung ke tabung insektisida, yang dimana pada tabung tersebut terdapat pompa yang akan memompa cairan insektisida keluar. Gambar yang kedua merupakan gambaran pada saat sensor mendeteksi adanya pergerakan ulat pada tanaman kentang, sehingga Arduino menerima inputnya sehingga mengeluarkan output berupa penyemprotan cairan insektisida pada tanaman kentang. Yang ketiga merupakan gambaran pada saat sensor tidak mendeteksi adanya pergerakan ulat pada tanaman kentang, sehingga cairan insektisidanya tidak disemprotkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.